Pria itu hanya dengan pisau kecil sekilas kedipan, tak disangka menusuk seekor hiu. Rekan-rekannya yang kekar tidak takut, malah semangat menahan kepala dan ekor hiu agar tidak kabur. Mereka mendesak pria itu segera menusuk hiu dengan pisau hingga hiu tak bergerak. Lalu mereka perlahan melepas genggaman, melempar hiu itu. Perutnya penuh ikan kecil belum tercerna. Pria bersemangat mengambil seekor ikan, tak sabar menyantapnya. Dua rekannya pun segera berlomba lahap. Saat kenyang, sisa daging ikan dimasukkan ke kaus kaki. Itu akan menjadi makanan mereka beberapa hari, namun kebahagiaan segera pudar. Para pria yang semula tersenyum tiba-tiba ketakutan saat darah pekat menarik hiu, berputar-putar di permukaan laut, menunggu kesempatan untuk mengisi perut. Saat itu Amerika Serikat memutuskan membalas Jepang atas peristiwa Pearl Harbor. Maka pada Januari mereka mengerahkan banyak pembom dan pesawat tempur. Namun salah satu pembom tersebut kehilangan arah di perjalanan, dan saat Kapten Hadro hendak berbalik untuk kembali, dia mendapati bahan bakar hampir habis. Memerintahkan pembom menjatuhkan bom meringankan beban. Operator radio memanggil kapal induk. Jaraknya terlalu jauh, hingga bahan bakar benar-benar habis, mereka gagal tersambung. Akhirnya Hadro mendarat darurat di permukaan laut, dan di detik terakhir mereka meniup katup pelampung. Dalam kekacauan, mereka tak sengaja menjatuhkan senter dan melewatkan malam di lautan gulita tanpa menyadari betapa gentingnya situasi. Hadro menyuruh keduanya mencari posisi dan mengawasi pesawat penyelamat. Si operator radio Jin menatap ke utara dan si pengebom Tony menatap ke selatan. Kapten Hadro mengisi posisi yang kosong. Tak tahu berapa lama berlalu, tiba-tiba Jin melihat noda di langit. Setelah diperhatikan, ternyata itu pesawat penyelamat. Setelah Danjiang terjun payung, semua benda yang bisa menarik perhatian pesawat ikut tenggelam. Melepas pakaian, mengibasnya sekuat tenaga, bagaikan debu tak terlihat di lautan luas. Pesawat penyelamat perlahan menghilang dari pandangan mereka, membuat Hadro terkulai lemas putus asa karena tahu prosedur tak akan datang lagi. Kedepannya, satu-satunya cara bertahan adalah mengandalkan diri sendiri. Pertama, pasokan milik Qingdian, 1 pistol, 2 magazin, pisau lipat, serta tang. Ada juga kabel, tali, panel samping, kantong air kosong, dan 2 jaket pelampung. Itulah seluruh harta mereka, tanpa air maupun makanan. Hal ini membuat Hadro terhenti. Untuk meringankan beban, ia menyuruh keduanya membuang sepatu mereka. Bagaimanapun sepatu khusus itu beratnya beberapa kilogram. Namun setelah mereka melempar, mereka menoleh dan melihat kapten menyimpan sepatunya di sudut. Setiap anggota kontrak yang tiba di pantai pasti harus berjalan mencari bantuan, kan? Karena belum berpengalaman, keduanya mengiyakan dan menelan kata-kata. Malam tiba tanpa sebutir air pun, lapar dan haus mendera. Cerdik, Hadro menyuling sepatu kulitnya jadi segelas arak kuning yang menjijikan, namun cukup menghilangkan dahaga. Pagi sekali, Hadro menyemangati mereka agar tak kehilangan harapan. Tubuh lelah terbawa arus jauh, beruntung terombang-ambing berminggu-minggu menuju Pulau 1000 Mil. Asalkan mereka masih hidup sampai saat itu. Satu-satunya makanan hanyalah ikan, jadi mereka sepakat membuat pancing. Pria itu mengeluarkan pegas dari dalam magazin setelah mengosongkan peluru. Selanjutnya gunakan tang untuk membentuknya jadi kail dan ikatkan pada satu ujung tali. Tang itu diikat di atas kail